belajar serta selalu semangat beraktivitas menjalankan kehidupan sehari-hari. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada kedua kelas, saya meminta untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pagi hari ini kita membahas materi tentang iman kepada qadar dan qadar. Sebelum kita membahas iman kepada qadar, Ibu meminta untuk absen pada pagi hari ini. Aulia Andini, Hadir, Bu. Faidatul Hasanah, Hadir, Bu. Dindi Istia, saya Bu. Nur Afifah Faudia, hadir Bu. Sofia Artalita. Saya, Bu. Baik, pada pagi hari ini semuanya pada masuk ya, alhamdulillah. Kita lanjutkan materi pembelajaran pada hari ini, yaitu materi pembelajaran yaitu iman kepada qada dan qadar. Sebelumnya ada yang pernah mendengar nggak qada itu apa dan qadar itu apa? Sebelumnya sudah pernah mendengar belum? Sudah. Saya di sini akan menjelaskan apa itu qada dan qadar. Yang pertama itu ada qada. Qada menurut bahasa berasal dari qada yahdi, yang berarti merumuskan suatu perkara dengan suatu ucapan atau perbuatan. Sedangkan secara istilah, qada itu berarti ketetapan, ketentuan atau keputusan Allah tentang suatu perkara sejak zaman azali sebelum adanya alam ini yang belum diketahui dan belum diterima oleh makhluknya. Yang kedua itu ada qadar, yaitu menurut bahasa kata qadar berasal dari kata qadara yaqdiru, yang berarti kuasa mengerjakan sesuatu. Secara istilah, qadar berarti pembatasan Allah SWT tentang sesuatu. Dengan kata lain, qadar berarti ukuran atau aturan yang diciptakan oleh Allah untuk perkara tersebut, atau bisa juga berarti ketentuan atau ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah akan makhluknya dan yang telah diterima serta telah berlaku bagi makhluknya. Terus di sini yang materi selanjutnya yaitu beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar berarti kita meyakini adanya ketentuan Allah yang berlaku buat manusia sebagai bukti dari kekuasaan Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qamar ayat 49 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Bunyinya, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, yang artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. Di sini saya meminta untuk membacakan firman Allah lainnya, yaitu pada surat Al-Ahzab ayat 36. Yang bersedia untuk membacakan, saya persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakumna lahumul khiyaratu min amrihi wa may ya'zillaha wa rasulahu Dibacakan artinya, siapa yang bersedia untuk membacakan artinya? Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulullah-Nya telah menyatakan sesuatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Jadi itu tadi ya, itu merupakan Quran surat yang membahas tentang beriman kepada qada dan qadar. Selanjutnya kewajiban beriman kepada qada dan qadar. Setiap muslim itu hukumnya wajib bagi laki-laki maupun perempuan untuk beriman kepada qada dan qadar. Terus setiap orang mukallaf atau dewasa wajib meyakini dan memastikan bahwa seluruh perbuatan, ucapan dan gerakan yang baik maupun yang jelek atau yang buruk adalah terjadi karena adanya kehendak, takdir dan pengetahuan Allah SWT. Namun perbuatan yang baik itu atas ridho Allah dan yang buruk itu bukan karena ridhonya. Selanjutnya yaitu hubungan antara qada dan qadar.
Jadi apa sih hubungan keduanya itu? Keduanya itu mempunyai hubungan yang sangat erat. Jika qada adalah rencana dan ketetapan Allah sejak zaman azali, maka qadar adalah bentuk nyata perwujudan dari rencana dan ketetapan Allah. Jadi dengan demikian hubungan keduanya itu ibarat hubungan antara rencana dan pelaksanaan dari rencana tersebut. Misalnya itu seperti kayak ini. Misalnya tuh ayah Ahmad berencana membeli sepeda kepada anaknya gitu loh sebagai hadiah jika nilai rapor anaknya itu bagus gitu. Sehingga rencana itu dapat diibaratkan kodenya Allah. Rencana si bapaknya Ahmad ini sebagai kodenya Allah, sedangkan rencana untuk membelinya dan itu jika nantinya si Ahmad ini dapat nilai rapor yang bagus dan itu terlaksana oleh bapaknya untuk diberikan sepeda, maka itu dinamakan kodarnya Allah. Nah, jadi itu kenapa keduanya itu mempunyai hubungan yang sangat erat. Terus selanjutnya itu ada macam-macam takdir. Takdir itu dibagi dua, yaitu yang pertama itu takdir mubrom dan yang kedua itu takdir mualak. Apa sih takdir mubrom? Takdir mubrom adalah ketentuan Allah yang pasti berlaku pada manusia dan tidak bisa dirubah. Sedangkan takdir mualak itu ketentuan Allah SWT yang dapat diubah dengan doa dan ikhtiar. Yang keenam ada ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar. Orang yang beriman kepada qada dan qadar, dia memiliki sikap yang positif dalam kehidupan sehari-harinya. Yang pertama, senantiasa ikhtiar atau berusaha dalam mencapai keberhasilan. Terus yang kedua, ada dia selalu senantiasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dia ridho dan ikhlas terhadap segala sesuatu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir itu dia tabah hati dan sabar dalam menghadapi musibah. Selanjutnya, perilaku yang mencerminkan keimanan kepada qada dan qadar. Yang pertama itu dia memiliki berjiwa qanaah. Apa sih qanaah itu? Qanaah itu dia rela menerima kenyataan hidup yang dialami dengan ikhlas. Terus ada berani menghadapi persoalan hidup karena yakin semua yang dialami adalah ujian dari Allah. Terus yang ketiga itu senantiasa berprasangka baik kepada Allah ketika menghadapi kesulitan hidup. Selanjutnya itu nanti dibaca sendiri. Terus yang terakhir itu manfaat iman kepada qada dan qadar. Apa sih manfaatnya kalau misalkan kita beriman kepada qada dan qadar? Nah, jadi manfaatnya tuh yang pertama itu ada sabar dalam menghadapi cobaan dari Allah dan tawakal. Yang kedua itu dia pandai bersyukur dan tidak mudah sombong. Yang ketiga itu yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak Allah SWT. Nah, mungkin itu materi yang saya sampaikan. Mungkin sudah jelas dari materi yang telah saya sampaikan. Di sini saya mempunyai dua gambar. Dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, siapa yang bisa membedakan gambar mana yang menunjukkan qada dan gambar mana yang menunjukkan qadar? Yang mana yang qada dan mana yang qadar? Qada adalah ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah yang tidak dapat berubah dan tidak dapat ditunda. Terus ini kenapa disebut qadar? Qadar adalah ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah yang dilakukan dengan usaha dan doa. Nah, ini tadi apa? Ini tadi gambar apa? Ya, gambarnya apa ini? Orang meninggal. Nah, kalau meninggal kan dia memang sudah takdirnya dia bakal meninggal nantinya. Kalau ini apa ini? Orang dapat juara. Nah, juara ini dicapai melalui apa? Usaha dan doa. Nah, jadi ini merupakan apa? Qada pada qadar. Qadar. Nah, jadi sudah tahu ya bedanya qada dan qadar. Nah, kita beri aplaus dulu kepada yang telah menjawab tadi. Apakah sudah jelas dari materi yang tadi telah saya sampaikan? Jelas Bu. Jelas. Baik, di sini ya masih ada pertanyaan tentang materi hari ini? Bu. Ya. Apa contoh takdir mubrom dan takdir mualak? Apa contoh takdir mubrom dan takdir mualak? Tadi kan sudah dijelaskan bahwa takdir mubrom itu takdir yang tidak bisa diubah. Jadi contohnya tuh kayak kematian, terus jodoh, terus
bencana alam, kiamat, itu dia tidak bisa diubah. Sedangkan takdir mualaf itu takdir yang bisa diubah. Jadi contohnya tuh kayak misalkan kita tidak pintar dalam belajar, tapi dengan kita terus usaha, terus taat dalam belajar gitu loh, terus berusaha dalam belajar. Jadi dari usaha kita itu kita bisa mencapai pintar karena usaha kita dari belajar tersebut. Nah, jadi itu contohnya. Ngerti? Ya. Masih ada pertanyaan untuk materi pada pagi hari ini? Sudah. Kita cukupkan saja ya. Jika tidak ada pertanyaan lagi, Ibu cukupkan pembelajaran untuk hari ini. Baik, sebelum Ibu tutup, Ibu meminta kalian untuk berdiri terlebih dahulu. Ya. Untuk semuanya kita salawatan bareng-bareng ya. Kita salawat apa nih? Al-Kahfi aja ya. Ya, pada hafal kan? Sama ya, 1, 2, 3. Allahul kafi, Rabbunal kafi, wasadanal kafi, wajadanal kafi, likulil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Allahul kafi, Rabbunal kafi, wasadanal kafi, wajadanal kafi, likulil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Ya, terima kasih, duduk kembali. Mungkin sudah paham semua ya untuk pembahasan pada pagi hari ini tentang materi iman kepada qada dan qadar. Kita cukupkan untuk hari ini. Ibu berharap kalian bisa paham dan bisa menerapkan makna dari beriman kepada qada dan qadar. Untuk itu, Ibu tutup saja pembelajaran pada pagi hari ini dengan sama-sama mengucap lafal hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Kurang dari lebihnya Ibu minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.